Video kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi VLAN, inter-VLAN, DHCP, OSPF, dan NAT. Ya, untuk pertama kita lakukan penggambaran topologi sesuai seperti ini. Atau kalian bisa juga mendownload soalnya yang berbentuk .pgt ini ya, di-download di deskripsi channel saya. Oke, semua sudah digambar, lalu sudah memasang kabel, maka kita tinggal mengkonfigurasi setiap perangkat. Pertama, kita membuat VLAN pada masing-masing switch, kecuali pada switch NOC yang tidak dibuat VLAN. Yang pertama dibuat VLAN yaitu SW utama. Kita klik CLI. Sebagai soal, di sini ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Untuk warna hijau ini merupakan VLAN guru, untuk warna biru ini merupakan VLAN kelas, untuk warna kuning VLAN 30, VLAN TU. Oke, langsung kita buat VLAN 10 dengan nama guru. Begitu juga VLAN 20 dan 30. Kita show VLAN, kita lihat bagi buat ya. Lalu selanjutnya kita buat pada masing-masing switch 3 switch ini. Yang pertama pada SW gedung A, tambahkan sesuai yang ada pada gambar. Di sini SW gedung A terhubung pada VLAN 10 yang berwarna hijau ini, lalu VLAN 20 yang warna biru. Oke, kita enable luar database. Oke, sudah dibuat. Nah, untuk SW gedung B ini langkah-langkahnya sama dengan SW gedung A. Oke, sudah. Terakhir kita konfigurasi pada SW gedung C. Nah, untuk SW gedung C ini yang terhubung hanya pada VLAN 10 yang berwarna hijau, lalu VLAN 30 yang berwarna kuning. Maka kita harus membuat VLAN 10 dan VLAN 30. Ya sudah. Langkah kedua, kita akan konfigurasi switch port masing-masing switch. Maksudnya kita akan memberi fungsi switch port pada masing-masing switch. Nah, untuk pada switch utama ini kita akan menggunakan switch port mode terang untuk ke switch gedung ini. Nanti gedung ini menggunakan switch port mode akses untuk klien. Langsung saja kita konfigurasi pada SW utama. Nah, untuk portnya yang terhubung ke switch gedung ABC ini adalah port 345. Maka kita akan lakukan switch port pada port fast Ethernet 3 sampai 5. Caranya konfigur terminal.
interface range supaya bisa konfigurasi beberapa interface Ethernet 0, 3 sampai 5. Switch port run encapsulation dot enter, lalu dalam bagian juga switch port mode terang. Kita lihat show run. Ya, di sini pas Ethernet 3 sampai 5 sudah dalam mode terang. Ya, ini. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi pada SW gedung. Yang pertama kita konfigurasi adalah SW gedung A. Untuk SW gedung A ini kita akan mengkonfigurasi sesuai pas Ethernetnya, lalu kita akan switch port sesuai VLAN-nya. Untuk VLAN 10 yang berwarna hijau ini menggunakan untuk PC guru menggunakan pas Ethernet 2, kita akan hubungkan ke VLAN 10. Lalu untuk pas Ethernet 3 dan pas Ethernet 4 yang itu merupakan PC kelas, kita akan akseskan ke VLAN 20. Begitu juga switch yang lain. Ini untuk switchnya sama pada switch gedung B sama switch gedung A, itu switch portnya sama. Lalu untuk switch port gedung C kita menggunakan interface pas Ethernet 2 sampai 4, kita switch portkan ke akses VLAN 10. Lalu untuk pas Ethernet 5 sampai 7 kita akseskan ke VLAN 30. Mari kita lakukan konfigurasinya. Pertama kita konfigurasi untuk pas Ethernet 2. Caranya switch port mode access port access VLAN 10. Kita juga konfigurasi untuk VLAN 20. Caranya interface range Ethernet 0, 3 sampai 4. Switch port mode access switch port access VLAN 20. Lakukan juga pada switch gedung B sama seperti switch gedung A. Maaf, ini tadi belum dikasih interface range. Nah, untuk switch gedung C tadi seperti yang saya bilang tadi, untuk pas Ethernet 2 sampai 4 itu adalah VLAN 10. Untuk pas Ethernet 5 sampai 7 itu adalah VLAN dari TU. Terus pas Ethernet 0, 2 sampai 4 yang dimana itu adalah VLAN 10, lalu enter switch port mode access VLAN 10. Lalu juga untuk interface 5 sampai 7 VLAN 20. Oh maaf, tadi VLAN 30. Networknya kita akses ke VLAN 30. Ya, nah. Langkah selanjutnya, untuk VLAN ini sudah dibuat, tapi VLAN ini belum dikonfigurasi IP address. Maka
kita akan mengkonfigurasi IP address VLAN pada switch utama. Langsung saja untuk langkah selanjutnya konfigurasi IP address VLAN pada switch utama. Caranya yaitu configure terminal, lalu kita tekan interface VLAN berapa ya, VLAN 10 dulu. Kita lihat soalnya untuk VLAN 10 ini IP-nya ini 192.168.10/28. Kita masukkan saja IP address. Yang tinggal itu adalah nanti sebagai gateway. 28 itu 2 lakukan juga pada interface VLAN 20. Nama kita isikan IP-nya. Per 27 itu 224. Yang 30 IP-nya 192.168.30.0/29. Itu 244. Ini kita lihat running. Di sini sudah dikonfigurasi. Jadi PC yang terhubung ke masing-masing VLAN akan mendapatkan IP yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya kita konfigurasi DHCP server antar VLAN supaya nanti klien-klien masing VLAN ini mendapatkan IP sesuai VLAN yang ditentukan. Caranya configure dulu IP DHCP pool, kita aktifkan namanya poolnya untuk VLAN 10. Lalu masukkan networknya. Untuk VLAN 10 tadi 192.168.10.0, tambahkan juga perfig, maksudnya subnet mask, tambahkan tadi per 28 jadi 240. Jangan lupa tambahkan data router atau gateway kan 10 sudah. Lalu belakang juga pada VLAN 20 dan VLAN 30. Tadi 192.168.20.0, perfignya tadi per 27, artinya 255.255.254. Routernya nanti satu. Jadi tadi perfignya per 29, jadinya 248. Lalu routernya oke, kita lihat show running configuration. Ya, isinya sudah dibuat ya. Untuk VLAN 10 networknya ini dengan gateway ini sudah. Lalu jangan lupa kita konfigurasi IP routing untuk nantinya ketika klien sudah mendapatkan IP,
masing-masing VLAN bisa melakukan komunikasi ping. Caranya pada switch utama kita pergi ke konfigur terminal, lalu kita ketikkan IP routing. Sudah. Sekarang kita tinggal mengecek apakah klien ini sudah mendapatkan IP address secara otomatis. Yang pertama kita cek adalah PC guru yang dimana itu terhubung pada VLAN 10. Kita klik, lalu pada menu desktop, lalu IP configuration, lalu kita pilih DHCP. Kita lihat mendapatkan IP atau tidak. Ya, di sini mendapatkan IP dengan IP 192.168.10.2. Subnet masknya juga sama yang dikonfigurasi tadi. Kelas A kita melakukan request. Oke. Sudah, untuk kelasnya sudah sesuai. Untuk guru kita tinggal bukan lagi. Oke, setelah semua masing-masing klien sudah melakukan IP sesuai VLAN, maka kita tinggalkan pengecekan koneksi antar VLAN. Yang pertama kita mengecek VLAN 10 dengan VLAN 20. Oke, pertama gagal, kita lakukan kedua kalinya, bisa. Jadi kalau melakukan pengecekan itu biasanya satu kali gagal, lalu pengecekan yang kedua itu berhasil. Nah, kita cek VLAN 10 dengan VLAN 30. Itu pertama gagal, kita cek kedua kalinya berhasil. Untuk VLAN 20 dan VLAN 30 kita juga mengecek, ya sudah berhasil. Jadi masing-masing VLAN ini sudah terkoneksi. Maka langkah selanjutnya kita tinggal melakukan konfigurasi pada switch NOC. Caranya kita pada menu ini kita klik ke utama, kita konfigurasi IP address. Caranya konfigurasinya untuk yang terhubung ke switch NOC ini kita menggunakan fase Ethernet 2 dengan IP 172.16.0.1/24. Langsung saja kita konfigurasi interface fase Ethernet 02. Nah, untuk switch NOC ini kita tidak menggunakan switch port, jadi kita hilangkan fungsi switch port. Caranya no switch port. Ya, lalu kita konfigurasi IP address. Jadi untuk switch utama ini fase Ethernet 02 ini sebagai gateway untuk dua server ini. Oke, sudah. Kita lihat show running. Oke, ini sudah. Nah, ini keterangannya pada no switch port, lalu double auto, speed auto. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita konfigurasi pada servernya. Konfigurasinya melalui IP statis. Subnet masknya 255.255.0, gateway-nya 16.1.
sudah sekarang kita coba lakukan ping dari klien menuju ke server yang ada pada Sweet NOC. Kita coba. Pertama kita akan coba pada VLAN 10 ke server. Pertama hasilnya gagal, langkah kedua hasilnya berhasil juga. Oke. Ya, hasilnya berhasil. Jadi untuk kali ini masing-masing suite ini sudah terhubung satu sama lain. Kalau itu sudah, maka kita tinggal mengkonfigurasi interface yang menuju pada router gateway. Kita konfigurasi sesuai soal. Kita konfigurasi untuk pas Ethernet 1 pada suite utama yang menuju ke router gateway, yang dimana itu adalah pas Ethernet 0.0 garis 0. Kita konfigurasi. Caranya kita lihat dulu interface-nya. Nah, untuk interface pas Ethernet 1 ini belum dikonfigurasi apapun. Maka kita akan konfigurasi pada interface ini. Caranya configure terminal. Lalu kita konfigurasi IP address yang sesuai pada soal. Sini menggunakan IP address 110.10.2, portnya 30. Interface pas Ethernet 01. Lalu kita juga memastikan switch port pada interface ini. No switch port. Kita tinggal memasukkan IP. Maaf. IP-nya 30 yaitu adalah 255.255.252 host. Oke, sudah kita konfigurasi IP address-nya. Lalu kita tinggal mengkonfigurasi OSPF routing supaya nanti bisa berkomunikasi dengan antar klien. Caranya router SPF. Nah, untuk proses ID-nya sesuai soal kita menggunakan proses ID 1 sebagai data-datanya. Nah, di sini ada proses ID, kita menggunakan 1 sampai 65.535, pilih 1. Oke. Kita akan masukkan semua network yang ada pada switch utama. Yang pertama kita masukkan network yang ini. Lalu jangan lupa kita tambahkan will chart. Apa itu will chart? Will chart itu untuk mencocokkan IP. Jadi nanti seperti ini. Dengan network dengan IP 110.10.2/30 ini memiliki will chart 0.0.0. Lalu terakhirnya itu adalah IP broadcast. Untuk IP broadcast kita menggunakan sesuai pada ini per bit 30. Kalau 2 host maka broadcastnya 3 itu. Lalu kita masukkan areanya. Untuk area 0 ini berarti kita menggunakan area backbone, areanya area 0. Oke, kedua kita masukkan juga wildcardnya broadcast dari per bit 24 yaitu 255, areanya 0.
sudah, kita masukkan juga netbook, ada VLAN. Karena per 28 yaitu di 240 yaitu netmasnya, maka maksimal harusnya 14, jadi broadcastnya 15, areanya untuk IP-nya ini profitnya adalah per 27, maka pada profit 27 ini maksimal hostnya adalah 30 host, maka broadcastnya adalah 31, areanya masih sama, areanya adalah breadboard atau area nol. Maaf, ini ada yang salah, kita masukkan lagi 8 kurang 8 ya tadi. Sudah, kita masukkan juga yang kurang 30. Kurang 30 profitnya per 29 yaitu 6 host, maka broadcastnya 7. Sekarang kita tinggal lakukan konfigurasi SPF pada router gateway. CLI kita enable. Sebelum kita konfigurasi OSPF routing, sebaiknya kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Di terminal router gateway, pas ethernetnya yang terhubung pada switch utama adalah pas ethernet 0/0, lalu untuk yang berhubung dengan internet adalah pas ethernet 0/1. Maka kita konfigurasi yang pertama untuk pas ethernet 0/0. Jadi akhirnya kita sesuaikan. Jangan lupa kita berikan 01. Kita tinggal konfigurasi routing OSPF yang ada pada network ini. T1 sama router OSPF 121 networknya. Maaf, IP-nya bukan itu, 110.10 tempat WeChat 3, areanya 0. Kita konfigurasi juga untuk pas ethernet 0/1. Address maaf ya sudah. Sekarang kita akan mengkonfigurasi NAT pada router gateway supaya klien ini bisa berhubungan langsung dengan internet. Caranya kita tentukan dulu IP NAT inside dan IP NAT outside. Pertama kita konfigurasi IP NAT inside maksudnya. Ya, interface mana yang digunakan sebagai NAT inside, yaitu adalah pas ethernet 0/0. Ya betul, 0/0 yang berhubung dengan klien. Kita konfigurasi
konfigurasi VNAT inside. Lalu kita konfigurasi untuk yang outside, yaitu interface 0/1. Lalu enter, kita konfigurasi sebagai VNAT outside, artinya jalur yang keluar menuju pas Ethernet 0/1, lalu jalur yang masuk adalah kelas Ethernet 0/0. VNAT outside. Kita konfigurasi access list 1 supaya kalian kalau kalian nggak hafal, kita bisa menggunakan fitur tanda tanya ya. Kita permit, kita masukkan network pada VLAN dengan wildcardnya juga. Satu. Oh maaf, sudah. Lalu kita konfigurasikan IP address pada internet sesuai 10.10. Oke. Sekarang kita lakukan langkah terakhir, ya tambahkan routing pada bit utama yang menuju ke router gateway. Jadi ada paket yang menuju ke router gateway ini, kita tambahkan routing dengan menggunakan destination 0.0.0.0. Kita tambahkan namanya IP root root 0, artinya tak terdefinisikan, lakukan buka, lalu kita tinggal lakukan IP ini. Bila ada paket yang menuju ke IP ini, maka kita lakukan routing. Terus 110.10.1. Oke. Ya, sekarang kita tinggal mengecekkan ping klien ke router lalu ke internet apakah sudah bisa. Ya, untuk klien ke router sudah bisa. Klien ke internet ya, pertama gagal. Kita coba langkah kedua, 1 2 3. Oke, sudah. Jadi semua klien ini sudah terkoneksi dengan internet. Kita coba 920 bisa, TU juga sudah bisa, server juga sudah bisa. Oke. Demikianlah tutorial mengenai konfigurasi VLAN, inter-VLAN, DHCP, OSPF, dan NAT untuk Cisco paket tracer. Apabila untuk tutorial kali ini saya mengalami kesalahan dalam konfigurasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.